Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Bertemu dengan saya Muhammad Nurudin dan Engesti Pedro. Alex, Ya kan? Alex nama samaran. Nah, bertemu lagi dengan kami di ulasan.co yang independen, menjalankan kepentingan publik dan siap mengulas sampai tuntas. Nah, akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar aksi terutama mengenai penolakan Omnibus Law ya. benar. Nah, jadi hari ini kita juga akan membahas mengenai aksi ini, terutama di Kepulauan Riau. Nah, Mas Rifan tentunya pun sudah pernah dengar ya aksi yang dicetuskan oleh mahasiswa yang kemudian menamakan dirinya sebagai mahasiswa Kepri Menggugat, yang sempat menggelar aksi di gedung DPRD, kemudian dan terakhir di mana terakhir? Di Bintan Center ya? Bintan Center. Ya, di Bintan Center. Nah, hari ini kita kedatangan orang yang spesial karena apa? Karena waktu aksi ini terjadi, ini merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh. Karena apa, Nes? Karena dia adalah orang yang paling berpengaruh. Ya, pengaruhnya cukup besar gitu ya. Benar. Nah, sekarang telah bergabung bersama kita dalam Nasihin atau kerap disapa Anas yang pada saat itu bertindak sebagai Jenlap atau Jenderal Lapangan. Ya, Nas, apa kabar, Nas? Baik. Nah, Anas ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dan juga merupakan salah satu kader nih dari salah satu himpunan mahasiswa tertua di Indonesia, ya, dari himpunan mahasiswa Islam. Nah, salah satu himpunan tertua di Indonesia, dan Anas dipercaya waktu hari itu menjadi jenderal lapangan. Ya, benar. Ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih bagaimana jalannya aksi, kemudian ada apa sih sebenarnya di balik aksi ini, karena banyak timbul perspektif masyarakat bahwa aksi mahasiswa ditunggangi lah, kemudian mahasiswa kalau aksi pasti ricu dan lain segala macamnya. Nah, langsung aja nih kita tanya ya, Nas. Nah, sebenarnya bagaimana Nas cerita mengenai aksi itu, Nas? Coba dijelaskan kenapa namanya aksi mahasiswa Kepri Menggugat waktu itu. Baik, jadi untuk latar belakangnya dulu ya saya bahas di sini terkait latar belakang kenapa aksinya ada. Jadi sebelumnya untuk aksi jilid pertama atau yang sebelumnya pernah dilakukan itu merupakan bentuk dari kekecewaan publik tuh, yang mencuat karena disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Dan sebelumnya adalah rancangan undang-undang. Jadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 disahkanlah lewat sidang paripurna DPR RI begitu. Jadi untuk aksi yang terjadi pada beberapa hari sebelumnya itu merupakan aksi lanjutan untuk sebagai bentuk dari kekecewaan, masih sama dengan kekecewaan dari publik yang tidak tersampaikan di sebelumnya di gedung DPR di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi di situ ada beberapa aliansi juga dari mahasiswa, ada BEM dan Cipayung yang tergabung dalam aksi mahasiswa Kepri Menggugat gitu. Nah, jadi ternyata ini aksi kedua, teman-teman. Aksi kedua. Setelah aksi pertama itu di mana? Di DPRD ya? DPRD. Aksi pertama di DPRD dan katanya ricuh kemarin. Ya sempat ricuh karena dari DPRD tidak mau turun menjumpai masa aksi gitu, dan dari pihak kepolisian dengan paksa membubar mahasiswa. Padahal sebenarnya dari mahasiswa sendiri atau dari demonstran sendiri tidak ada yang berbuat anarkis gitu. Ya. Itu murni propaganda yang dimainkan oleh pihak kepolisian untuk membubarkan masa aksi. Oh iya. Mungkin sebenarnya kepolisian akan menyetel dangdut aja. Kan dia pakai air dia. Iya. Itu sebenarnya. Jangan polisi lah, berarti bahaya gitu. Gitu kan? Kita aman aja lah. Maaf Pak polisi ya. Damai ya Pak. Bercanda kan? Bercanda Pak. Ya baik. Nah, jadi waktu itu ternyata sudah ada aksi pertama walaupun ricuh ya. Nah, kemudian kawan-kawan terus aksi kedua. Nah, bagaimana nih persiapan aksi kedua nih? Kira-kira berapa lama kawan-kawan untuk mempersiapkan aksi ini? Untuk aksi mahasiswa Kepri Menggugat itu sendiri, total konsultasi yang dilakukan oleh Cipayung dan BEM Sekota Bintan sebanyak 10 kali. 10 kali teman-teman, itu 10 kali bahasnya apa aja? 10 kali ya, cukup banyak gitu kalau sudah 10 kali. Mulai dari perencanaan, perencanaan, kemudian mengajak kawan-kawan untuk terlibat itu tidak mudah gitu, untuk menyamakan visi kita, menyamakan visi kita, menyamakan
goals yang ingin kita capai itu tidak mudah. Jadi apalagi ini aliansi gitu, sifatnya bukan kita bergerak independen satu organisasi saja, tapi ada beberapa organisasi Cipayung dan BEM Sumatera Utara kita yang tergabung dalam aksi tersebut. Nah, baik. Ternyata dalam aksi ini ada aliansi seperti itu ya. Saya dulu hanya dengar aliansi Shinobi dulu. Saya juga kemarin dulu aliansi Uchiha. Iya. Ketika ada juga di sini. Iya, itu sebelum perang ninja keempat ya. Sebelum perang ninja keempat. keempat jadi ada aliansi gitu ya. Sekarang ternyata muncul lagi aliansi mahasiswa sapi. Luar biasa sih. Ya, aliansi kalau kita like ya. Ya. Nah, jadi ternyata dalam aksi itu cukup banyak yang berarti cukup banyak dari organisasi Cipayung Bos Setanjung Pinang Bintan ya. BEM KM juga. BEM Setanjung Pinang Bintan malahan. Berapa banyak kampus Setanjung Pinang Bintan ini ya? Dan bergabung dalam satu gerakan yang sama. Benar sekali. Nah, jadi itu mengenai aksi nih, latar belakang aksi dulu nih teman-teman. Nah, setelah itu coba nih Nas, gimana sih sebenarnya jalannya aksi itu sendiri mulai dari awal nih? Karena kemarin kita dengar isu bahwa ini bukan isu nih sebenarnya, fakta ini. Karena ya lapangan Pamedan ditutup, lapangan yang sebelumnya dijadikan tempat ini ya, disepakati untuk kumpul ya, titik kumpul ya. Ya, betul. Nah, titik kumpul di lapangan Pamedan, kemudian lapangan Pamedan ternyata ditutup. Positif aja, mungkin ada pembangunan. Pembangunan kan tutup. Mungkin sterilisasi. Nah, jadi gimana tuh? Nah, coba jelaskan nih, bagaimana sampai lapangan itu ditutup padahal sebenarnya sudah melayangkan surat ya? Ya, sebelumnya dari mahasiswa sendiri atau masa aksi sendiri sudah melayangkan surat kepada Polres untuk pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan aksi pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Jadi sifatnya itu adalah pemberitahuan dan tidak ada kewajiban dari kepolisian untuk mengatakan mengizinkan atau tidak. Berarti walaupun diizinkan harus turun Ya, ya. maksudnya Karena sifatnya pemberitahuan begitu ya. Kami mau demo nih, tahu aja, gitu kan? Ya, benar. Tahu aja gitu. Untuk penutupan lapangan Pamedan itu H-1 dikerjakan. Satu hari siap, saya dapat laporan untuk portal yang dibuat di pintu masuk Pamedan itu untuk digunakan di pagi harinya. Skemanya itu akan dirapid massal gitu. Masa aksi ini akan dirapid massal. Kemudian beberapa yang terindikasi reaktif itu dilarang untuk ikut aksi ya, dan langsung akan dibawa ke rumah sakit Galang Batam. Tapi waktu itu ada rapid test. Hari itu ya sepandai-pandainya pihak kepolisian untuk membuat skema itu bagaimana masa aksi ini jadi berkurang. Nah, Dan kita tentu punya strategi lain gitu untuk bagaimana kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya masa aksi. Memang punya niat luhur gitu. Memang niatnya ikhlas untuk menggugat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, menggugat DPR RI, kemudian meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ya, jadi berarti penutupan itu berpengaruh ya untuk pergerakan kawan-kawan produktif. Kalau berpengaruh ya saya rasa iya berpengaruh karena apa? Itu memecah konsentrasi massa. Dari awalnya gitu kan memang ditargetkan itu sebagai sentralnya titik kumpul sebelum melakukan aksi, istilahnya pra-aksinya. Tapi aku sepakat sih yang dibilang Anas tadi, ini skema polisi yang dia buat gitu kan. Karena dari aksi yang telah berlanjut juga, polisi ini seakan-akan kayak mengurung-urung waktu loh, mengurung waktu, sengaja masa dibuat capek gitu kan. Jadi satu persatu hilang akhirnya juga. Dan dengan cara seperti itu polisi sukses dia. Sukses dalam kalau bisa dibilang itu ya memanipulasi aksi maksa kemarin gitu kan. Saya sepakat sih dengan itu. Ya, jadi teman-teman mengira bahwa ini adalah skema untuk mengurangi masa aksi dan sebenarnya efektif tidak untuk mengurangi masa aksi. Efektif sebenarnya. Kalau untuk efektifnya Ancaman rapid cukup efektif ketika di pagi harinya. Ancaman Di pagi berita rapid hari dan ya. juga penutupan lapangan. Ya di pagi hari cukup efektif ya. Tapi
niat ikhlas dari mahasiswa, niat ikhlas dari masa aksi ini betul-betul kuat gitu, dan memang teguh pendiriannya bahwa apapun yang terjadi tetap aksi harus jalan. aksi gitu. Dan akhirnya ada sekitar beberapa ratusan itu nyusul gitu untuk tetap beraksi langsung ke umrah 4 titik kumpul yang diubah. Oh, baik, berarti titik kumpul diubah nih. Ya. Setelah lapangan pameran ditutup, titik kumpul diubah ke kampus umrah ya, kampus umrah Dampak, karena dekat juga sebenarnya dari kantor DPRD ya, dari gedung DPRD. 3 kali kepreset dia kan nyampe. Beli-beli sampai itu, Iya, beli-beli sampai. karena ada turunannya juga kan. Turunan. Nah jadi setelah setelah di umrah gitu Nas, ngapain aja nih di umrah nih? Kamu rencana kembali atau persiapan apa gitu di umrah? Kalau di umrah itu saya langsung minta kepada koordinator lapangan, korlap di situ yang berjumlah 5 orang korlap yang ditugaskan memang sesuai dengan perencanaan awal ketika konsolidasi. Korlap ini yang memimpin mengakomodir massa gitu, dan saya sebagai jenderal lapangan hanya yang memberikan arahan dari jauh ya. arahan resmi yang memang harus diikuti oleh setiap korlap dan disampaikan kepada masa aksi untuk perintah-perintah yang akan dilaksanakan. Saya rasa untuk rencana lumayan mulus untuk aksi kali ini. Memang target kita bukan untuk chaos tapi aksi damai gitu. Aksi damai. Dan di umrah sendiri ketika titik kumpulnya berubah, tidak terlalu berpengaruh untuk konsentrasi massa gitu. Jadi kita bisa langsung long march dari umrah ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Nah, berarti setelah dari umrah langsung ke DPRD. Bahkan ada sweepernya, seperti di Dora. Sweeper jangan mencuri. 26 tadi. Iya, 26 tapi ini 26 benar super mencuri, pusing kita. satu swiper aja ngomongnya udah berapa kali ya? Ah. Jangan mencuri juga tetap. Tapi satu lagi, ketika teman-teman mahasiswa melakukan aksi demo nih, menuju ke DPRD, saya pantau itu. Wis, Anda tuh pantau? Iya, spesialis dari jauh. Terlalu jauh jaraknya, tidak seperti aksi pertama. Aksi pertama apa? Aksi pertama itu kan masa aksi dekat. Dekat dengan gedung. Sementara di aksi kedua ini jauh sekali lah pokoknya. Jauh sekali. Di jalan betul. Benar-benar polisi ini nggak ngasih kesempatan untuk mahasiswa untuk mendekati kantor DPRD. Itu di mana tanggapannya? Kalau untuk itu ya balik lagi itu skema dari pihak keamanan kepolisian untuk bagaimana mereka melakukan protek terhadap apa yang menjadi kewajibannya untuk menjaga fasilitas negara, untuk menjaga fasilitas negara ini agar tidak dirusak oleh massa aksi. Nah, kembali lagi, ini merupakan stereotip negatif di masyarakat bahwasanya setiap mahasiswa yang melakukan aksi itu bawaannya ya anarkis, padahal tidak gitu. Hari ini kita membuktikan bahwa setiap aksi kita lakukan tidak semuanya anarkis. Tidak semuanya anarkis itu kalau ada penyusup di dalamnya gitu. Ya, ada orang-orang yang punya kepentingan lain untuk membawa aksi itu menjadi rusuh gitu. Untuk aksi kali ini kita bisa membuktikan bahwa mahasiswa itu bisa berdamai dengan kepolisian, bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan kembali lagi ke titik awal untuk bubar gitu dan melakukan doa bersama dan semacamnya. Ada juga sholat di lokasi aksi. Itu membuktikan bahwa kita tidak selamanya anarkis gitu mahasiswa. Ya, karena kita ini orang intelektual, kita mengedepankan berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Apalagi kemarin dinamai aksi damai ya, membaca di media penjelasan juga sempat naik bahwa aksi damai mahasiswa ini berjalan lancar ya, jalan lancar. Bahkan ada respon dari masyarakat yang mengatakan bahwa ya memang seperti inilah mahasiswa seharusnya gitu ya. Ketika aksi tidak harus ricuh seperti itu, tidak harus chaos. Bahkan ketika mereka menyampaikan aspirasi dengan tenang, dengan damai ya, maka lebih terlihat kaum intelektualnya seperti itu ya. Benar sekali. Emang harus seperti itu sih kalau dari segi mahasiswa. Benar yang dikatakan Mas tadi, ricuh itu sebenarnya ada oknum dalamnya. Ya. Ada oknum yang betul-betul ya membuat itu menjadi kacau sebenarnya. Ya mungkin ada sebagian aksi yang memang disetel untuk seperti itu, tapi kalau untuk mahasiswa saya rasa tidak ada lah. Mahasiswa memang murni menyampaikan aspirasi rakyat,
keresahan-keresahan dari masyarakat, ya kita sebagai agent of change, agent of control, ya kita menyampaikan itu ke pihak yang kemudian ber lah pokoknya kan. Saya nggak tahu mau ngomong apa bernya ini. Nah, seperti itu dari kurang. Ya, jadi Nas, itu memang sudah dikonsepkan untuk aksi damai atau kebetulan aja damai gitu? Iya, benar juga Bu. Ya. Ya, lagi aksi gitu kan, damai aja yuk. Gimana tuh ceritanya? Atau gimana? Ada persep, alah damai pula. Ya karena kawan-kawan itu kesana itu ya biasa kita sebutnya tim hore ya. Ya karena mereka kadang pengen nyari itunya, pengen nyari serunya. Rusuh, emang demen tawuran aja mereka gitu kan, anak STM aja mereka gitu ya. Karena tahu kita tinggalnya gear, kita kan nggak tahu gitu. Emang dicari aja sama mereka sebenarnya. Tapi Saya rasa memang ada sih isu-isu yang berkembang di mahasiswa, di kalangan mahasiswa, propaganda untuk balas dendam. Tapi kembali lagi kita tekankan ketika konsolidasi tidak ada satupun dari Cipayung dan BEM sebagai pimpinan kita itu mengatakan bahwa target kita adalah chaos, tidak ada. Mereka semuanya mengatakan kalau bisa disampaikan dengan cara yang lebih intelektual, kenapa tidak? Kita sampaikan melalui skema ya, menggunakan kajian-kajian teoritis dan kemudian kajian-kajian sosiologis yang memperlihatkan kepada publik bahwasanya ketika undang-undang Omnibus Law ini cipta kerja ini disahkan, itu begitu banyak dampaknya terhadap kondisi sosial. Akan terjadi konflik horizontal, konflik vertikal ketika undang-undang ini disahkan gitu. Ya, baik. Berarti secara tidak langsung mahasiswa menilai bahwa undang-undang ini ketika disahkan, maka dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya seperti itu ya. Iya. Apalagi Kepri sebagai wilayah kepulauan yang menjadi pintu masuk dari investasi kan. Investasi itu ya perdagangan dan investasi industri juga, seperti wilayah Batam dan sebagai di Bintan juga, Kuala Lumpur dan sebagainya, itu sebagai wilayah yang terdampak terhadap kebijakan atau undang-undang Omnibus Law ini ketika disahkan gitu. Tentu dari kita warga sipil itu banyak yang bekerja sebagai tenaga buruh gitu untuk di suatu perusahaan gitu. Bayangkan ketika di sini disamaratakan biaya hidup di Batam itu tidak sama, bagaimana ketika UMK-nya disamaratakan gitu. Keyakinan gitu. Ternyata seperti itu. Nah, jadi Sebelum masuk ke sana tuh, apa tuh? saya mau tanggapi yang tadi Anda sampaikan. Gimana kalau misalnya pemerintah itu ingin menciptakan iklim investor, iklim investasi dengan adanya undang-undang ini? Menurut ada hal positif di dalamnya? Bisa jadi. Nah, ya kan? Nah, kira-kira tanggapannya gimana? Karena kan kita tahu nih pemerintah nggak mungkin buat undang-undang, buat kebijakan yang sembarangan gitu ya. Ya walaupun yang tahu niatnya, niatnya ya sembarangan juga nggak tahu lah ya kan. Udah jadi anggota dewan, udah oke lah. Positif aja. Sebenarnya kalau tanggapan saya secara pribadi saya melihat bahwasanya undang-undang ini tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena secara sistem hukum Indonesia itu menggunakan sistem hukum civil law. Demokrasinya itu menggunakan sistem hukum civil law. Sementara Omnibus Law ini itu banyak diterapkan di negara-negara liberal. Liberal seperti Amerika itu menggunakan sistem hukum common law. Jadi untuk standar atau pijakannya saja Indonesia itu tidak mempunyai pijakan Omnibus Law ini tetap ada untuk diberlakukan. Berarti tidak ada landasan yang kuat gitu ya. Begitu. Sebagaimana begitu pula ditambah lagi ulang DPR yang ketika proses pembuatan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Berarti terkesan tertutup. Seharusnya sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 969 Nomor 12 Tahun 2011 itu bahwasanya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Di sini pada tahapan ini DPR sepertinya tidak mau terlalu panjang lebar ketika melibatkan masyarakat, karena khawatir banyak kontradiksi yang akan membuat batalnya produk undang-undang ini disahkan gitu. Atau mungkin karena DPR cepat dia bilang ada proyek di dalamnya. Ya, memang ini saya katakan sebagai proyek dari proyek produk undang-undang ini merupakan proyek dari eksekutif kepada legislatif gitu. Jadi kalau kita lihat visi misi dari Presiden Joko Widodo ketika mau naik mencalonkan diri sebagai presiden, itu
lebih mengedepankan bagaimana Indonesia ini menjadi negara pusat investasi dunia, gitu. Jadi ketika dilihat-lihat gitu untuk regulasinya kurang mendukung untuk investasi itu subur tumbuh di Indonesia. Maka dari itu Presiden meminta kepada DPR sebagai legislatif, sebagai lembaga pembuat undang-undang di Indonesia untuk membuat suatu produk undang-undang yang ramah terhadap investasi, ramah terhadap investor. Sehingga inilah undang-undang Omnibus Law, bentuk dari perselingkuhan haram antara eksekutif dengan legislatif. Iya, bentuk perselingkuhan haram kalau bahasanya ya. Lahirlah anak haramnya itu ini. Iya, kan haramnya Omnibus Law ya. Matanya satu ya. Dan itu sangat berdampak buruk sekali terhadap kondisi sosiologis di masyarakat. Ya, baik. Nah, kita kembali lagi nih ke topik. Ada apa di balik aksi mahasiswa Kepri? Nah, ketika dari Umrah nih bergerak ke gedung DPRD ya, kita ke gedung DPRD dan sampai di gedung DPRD ternyata disambut dengan kawan berduri dan pihak keamanan. Nah, bagaimana tuh tanggapan dari kawan-kawan? Saya sangat miris ya melihat kondisi di siang hari itu di aula DPR atau di halaman DPR. Di halaman DPR. Halaman itu kalau saya bilang. Jalan. Di jalan itu. Jalan depan DPR gitu. Untung ada semen. Di jalan menuju gedung DPR itu kami langsung dihadang menggunakan kawat berduri. Padahal untuk penyampaian aspirasi atau berpendapat di muka umum itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1145 pasal 28E terkait dengan bagaimana masyarakat itu dilindungi dalam undang-undang untuk penyampaian pendapat di muka umum. Saya sangat sedih melihat itu bahwasanya tidak ramah sama sekali ini pihak keamanan kepada demonstrasi. Padahal kami sudah melakukan bentuk simbolisasi menggunakan pemberian bunga sebagai wujud aksi damai ini akan kami jaga dari awal hingga akhir gitu.